Saya tadi waktu melihat jasadnya anaknya Dion itu terkejut Mas Andi, karena dia bukan kayak sosok jasad teman-teman. Jadi jasadnya itu dia seperti selamat siang semuanya, welcome to Awaza Official, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Untuk cerita misteri kali ini saya akan menceritakan suatu cerita misteri yang saya yakin ini cerita misteri yang paling menakutkan teman-teman ya. Jadi ini ceritanya ini dari subscriber kita yang sudah mengirimkan cerita misterinya ke email Awaza Official. Nanti linknya ada di bawah di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti boleh kirim cerita misteri teman-teman di email kita, nanti kita akan bacakan untuk teman-teman semua, seperti itu ya teman-teman. Jadi cerita misteri kali ini ada yang namanya adalah Mas Andi teman-teman ya. Mas Andi ini dia menceritakan bahwa dia hampir saja menjadi tumbal kekayaan dari sepupunya teman-teman ya. Jadi katakanlah Mas Andi ini dia punya sepupu namanya adalah Dion teman-teman. Jadi Dion ini adalah sepupunya dari Andi ini teman-teman ya. Nah rumah mereka ini berdekatan teman-teman. Jadi selang 3 rumah, cuman dia modelnya letter U teman-teman ya. Dia letter U, yang sini rumahnya Mas Andi, terus yang sebelah sini rumahnya Dion ini teman-teman. Nah keluarga dari Dion ini atau sepupunya Mas Andi ini, dia sebelumnya itu merupakan keluarga yang kurang mampu, maaf teman-teman ya. Jadi untuk istrinya ini adalah ibu rumah tangga, dia kerjanya membantu suami dengan apa ya, menjadi ART teman-teman ya, asisten rumah tangga. Karena tiap hari si Dion ini sering cekcok sama istrinya teman-teman ya. Jadi si Mas Andi ini dia dengar teman-teman sering cekcok, kadang itu si Dion ini dia menganggur teman-teman, dia nggak ada kerjaan. Jadi kalau apa malam gitu pulang pasti mereka tengkar, suruh ayo kerja sana. Istrinya bilang seperti itu, masa kita seperti ini terus, waktu mungkin apa ya beras atau LPG habis, lalu mereka bertengkar teman-teman. Nah selang dari 2 hari setelah bertengkar itu, tiba-tiba si Dion ini sepupunya Mas Andi ini dia menghilang teman-teman. Dia menghilang selama kurang lebih 2 minggu. Dia nggak ada kabar, nggak pernah pulang ke rumah, nggak pernah nengokin istri dan anaknya. Oh iya, saya lupa menceritakan untuk anak dari si Dion ini, dia ada 4 orang teman-teman. Jadi ada yang kecil 1, terus yang apa kakaknya itu 3 cowok semuanya, 4 teman-teman ya. Terus teman-teman ya, setelah 2 minggu nggak pernah pulang, tiba-tiba ini si Dion pulang. Dia membawa barang-barang banyak sekali teman-teman. Jadi dia membawa barang-barang kayak apa ya, seperti kompor, TV, kulkas, segala macam. Ini dinaikin sebuah mobil pickup teman-teman, dan dia pulang membawa mobilnya ini mungkin nggak tahu, ini mungkin sewaan ya teman-teman ya, mobil sewa, terus dibuat ngangkut seperti itu. Nah anehnya ini dia membeli barang-barang seperti ini banyak sekali teman-teman, sampai si Mas Andi ini dia kaget teman-teman, kok bisa ya si Dion ini setelah 2 minggu dia nggak pulang dia kok bisa membawa barang-barang ya, bisa dikatakanlah barang-barang mahal seperti itu teman-teman. Jadi singkat cerita ya teman-teman ya, si Dion ini di rumahnya akhirnya dia punya yang tadinya kekurangan ini mewah sekali teman-teman, seperti itu. Jadi ini di situ sudah tersedia lengkap, ada TV, ada kulkas dan segala macam teman-teman ya, seperti itu. Nah selang 3 minggu setelah si Dion ini pulang dan membawa barang-barang itu, tiba-tiba saja anak yang paling kecilnya si Dion ini mendadak meninggal teman-teman.
dia meninggal dunia. Anaknya dia masih kecil, sekitar umur 3 tahun, dia cewek anaknya ini, dia meninggal. Dan anehnya meninggalnya ini, si Andi kan dia ikut melayat teman-teman, karena kan dia masih sepupu nih sama si Dion. Jadi katanya Mas Andi ini di lehernya ada bekas seperti ada bekas apa ya, tali seperti itu teman-teman ya. Pokoknya ada bekas biru seperti itu. Ada bekas biru seperti itu. Dan anehnya ya, setelah meninggalnya anaknya ini, si Dion ini sepertinya dia nggak menyesal teman-teman ya. Dia sepertinya dia nggak menyesal. Dia seperti ya biasa aja seperti itu. Selang 1 bulan setelah anaknya meninggal, si Dion ini malah membangun rumahnya teman-teman. Dia merenovasi rumahnya yang dulunya itu cuman rumah petakan seperti itu, dia perluas, terus dia tingkat ya teman-teman ya. Dia tingkat menjadi 2 tingkat. Si Andi ini agak merasa aneh gitu. Terus di depan rumahnya itu sekarang dia membuka usaha kecil-kecil kayak sembako seperti itu. Jadi ada dia jualan kayak sembako, minyak, beras, dan lain-lain. Setelah itu si Andi ini mulai curiga, kenapa ya kok ini apa cepat sekali gitu ya. Biasanya kan kalau orang sukses itu biasanya kan memerlukan waktu mungkin setahun 2 tahun, ini hitungan bulan teman-teman ya. Jadi 1 bulan itu dia sudah dari mulai datang terus anaknya meninggal, ini dia sudah mulai membangun rumahnya dan menjadi tingkat teman-teman ya. Tapi karena si Andi ini mungkin masih saudara, ya mungkin positif thinking aja, mungkin ya rezekinya si Dion ini seperti itu. Nah, suatu hari si Andi ini main-main ke rumahnya si Dion teman-teman. Dia main-main ke rumahnya si Dion, terus di situ dia ngobrol-ngobrol sama si Dion, bagaimana kabar dan tanya segala macam. Nah, dari rumah yang dibangun ini ada 1 kamar. Jadi kamar ini dia letaknya di paling belakang, terus rumahnya kan untuk ruang tamunya di depan. Nah, si Andi ini kebetulan kan pengen ke toilet. Nah, waktu ke toilet ini dia pasti melewati ruang yang paling belakang itu teman-teman. Di situ dia melihat salah satu kamar itu kayaknya aneh teman-teman ya. Dia digembok dari luar, terus di depannya itu ada sebuah payung yang dibuka teman-teman. Jadi payung dibuka, ditaruh di depan kamar itu tadi teman-teman. Terus si Andi mungkin dia pikirannya ya kok lucu ya, mungkin pasti cuma main-main aja lah kayak gitu. Terus si Andi kebetulan habis dari kamar mandi itu balik lagi ke depan, dia nanya ini sama si Dion, itu kamar yang belakang kok lucu sekali, ada payung segala macam. Si Dion ini dia malah marah-marah besar teman-teman. Padahal si Andi ini cuma tanya sekilas, dia kan penasaran aja. Si Dion ini dia malah marah-marah, kamu itu dibilangin jangan ke belakang, jangan lewat situ, malah tanya-tanya, sudah pulang aja. Akhirnya si Andi ini diusir secara halus sama si Dion tadi teman-teman, seperti itu. Akhirnya si Andi ini pulang. Terus dengan berjalannya waktu teman-teman ya, ini mungkin selang 2-3 bulan ini si Andi mendengar lagi bahwa anak nomor 1-nya si Dion, ini sebelumnya gini teman-teman ya. Jadi si anaknya Dion tadi kan ada cowoknya 3, yang cewek 1, yang cewek sudah meninggal, tinggal yang 3 ini. Nah, anak-anaknya yang laki-laki ini dibelikin semua motor sama si Dion ini teman-teman. Dan motornya ini dia motor sport teman-teman ya, bukan motor yang biasa yang biasanya itu, dia motor sport. Sampai si Dion ini dia penasaran, si Andi ini penasaran, kok bisa ya si Dion ini 3-tiganya dibelikan motor sport sekaligus teman-teman, seperti itu. Nah, selang beberapa bulan itu salah satu dari anaknya si Dion yang paling yang pertama kali itu ya, itu ternyata terdengar kabar kecelakaan teman-teman.
Terus akhirnya si Andi ini karena masih sepupunya, dia ikut ke rumah sakit untuk menengok si anaknya yang tadi kecelakaan. Nah, sesampai di rumah sakit itu, di situ sudah ada si Dion sama satu ojol. Ojol ini ternyata yang membawa anaknya si Dion ini ke rumah sakit. Nah, si Andi ini datang, terus dia menengok ke anaknya si Dion ini tadi, dia masih koma. Nah, kebetulan waktu si Dion nggak ada, dia tanya kepada si ojol ini, teman-teman. Loh Pak, ini tadi sepupu saya tadi anaknya yang ini kecelakaan itu, dia kenapa Pak? Loh, itu dia kecelakaan tapi dia nggak nabrak apa-apa Mas. Jadi di motornya itu tidak ada lecet sama sekali, terus dan tidak ada darah sama sekali di situ. Biasanya kan kalau kecelakaan biasanya kan mungkin nabrak trotoar atau apa, di motor ini nggak ada lecet sama sekali motornya, terus dan tidak ada darah sama sekali yang ada di tubuh anaknya Dion ini, teman-teman. Nah, karena penasaran, si Andi ini melihat tubuh anaknya Dion yang masih koma, teman-teman. Dilihat di situ, ternyata emang di baju atau apa ya, biasanya kan kalau di baju kena kecelakaan itu dia pasti kan kena darah atau segala macam, dia nggak ada, teman-teman. Ternyata emang nggak ada apa-apa, maksudnya bersih gitu. Dan dia penasarannya, teman-teman, di lehernya anaknya si Dion yang kecelakaan ini ada bekas biru yang persis yang sama terjadi sama anaknya Dion yang kecil yang meninggal, teman-teman. Itulah penasarannya si Andi itu, teman-teman. Selang beberapa jam dari pihak rumah sakit ngasih kabar bahwa anaknya Dion yang pertama itu meninggal dunia, teman-teman. Terus si Dion akhirnya ini membawa pulang jasad anaknya ini dia ke rumah. Sesampai di rumah teman-teman ya, si Andi ini dimintain tolong sama si Dion untuk apa ya, meminta mengurus pemakaman anaknya Dion yang pertama ini. Pokoknya intinya dia disuruh ke pemakaman, ke penggali kubur yang biasanya katakanlah dia penggali kubur di situ namanya Pak Maman. Dia sudah langganan 10 tahun di warga situ. Kalau terjadi atau kalau apa ada orang meninggal, dia pasti yang menggali kubur, teman-teman. Seperti itu. Maka datanglah si Andi ini ke rumah Pak Maman. Pak, minta tolong ya, besok jam 9 pagi untuk menggali tanah itu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Pak Maman kan mengiyakan. Itu waktu itu kan malam, teman-teman. Si Andi ke rumah Pak Maman malam, terus akhirnya si Andi pulang lagi ke rumah. Setelah esok harinya ya, teman-teman, Pak Maman ini dia telepon, tiba-tiba telepon si Andi ini, dia ngabari, Mas Andi, maaf saya tidak bisa membantu untuk pemakamannya si anaknya Dion ini. Loh Pak, kemarin kan katanya Bapak iya, maksudnya mau membantu seperti itu. Akhirnya si Andi ini datanglah ke rumah Pak Maman tadi. Dia datang ke rumah situ, dia ngobrol sama Pak Maman. Bagaimana ini Pak Maman, ini sudah jam segini loh ya, kok ini belum apa-apa. Pak Maman kan biasanya pasti membantu untuk menguburkan, seperti itu. Akhirnya Pak Maman bercerita, Mas Andi, mohon maaf ya, tadi malam saya didatengin sama arwah anaknya si Dion, Mas Andi. Dia kaget. Loh, masa Pak Maman? Iya, dia menceritakan, maksudnya jangan kubur jasad saya. Karena apa? Sebenarnya jasad saya itu tidak ada di situ. Seperti itu. Makanya si Pak Maman ini dia nggak mau bantu untuk menguburkan jasad itu tadi, teman-teman. Singkat cerita, akhirnya si Andi ini dia balik lagi ke rumah. Di rumahnya si Dion itu sudah banyak yang ngelayat. Dan anehnya, teman-teman ya, sama si Dion ini, orang yang melayat kan biasanya kalau ini kan suruh baca Yasin, suruh
baca doa-doa, ini tidak diperbolehkan sama si Dion teman-teman. Jadi tidak diperbolehkan untuk baca doa, baca Yasin, seperti itu dia nggak diperbolehkan. Ini yang membuat Andi ini apa ya, penasaran kenapa bisa seperti itu. Akhirnya si anaknya si Dion yang tadi yang meninggal itu akhirnya bisa dikubur dengan bantuan orang lain yang disewa sama si Dion ini. Nah, waktu pemakaman ini teman-teman ya, waktu masuk pemakaman ini kan biasanya yang dibawa itu kan pasti ada yang mengajani teman-teman, yang mengajani. Nah, waktu mau menguburkan yang mau mengajani ini, dia malah kayak kaget teman-teman. Dia kayak kaget seperti itu dan kayak bingung seperti itu teman-teman. Akhirnya sama orang yang sebelahnya itu ditepuk, ayo diazanin. Akhirnya dengan apa ya, kayaknya dia terpaksa, dia akhirnya mengazanin anaknya Dion yang tadi teman-teman. Akhirnya kan pemakaman selesai, terus anaknya Dion yang pertama tadi sudah dikubur, terus pulang teman-teman. Nah, kebetulan pulangnya Andi itu bareng sama yang tadi mengajani anaknya Dion. Dia tanya, Mas, tadi kenapa bengong di waktu mengajani, kok nggak langsung mengajani, kenapa? Dia bilang, enggak apa-apa Mas Andi, cuman karena Mas Andi memang dia mendesak judul cerita. Akhirnya si masnya ini cerita teman-teman, iya Mas Andi, saya tadi waktu melihat jasadnya anaknya Dion itu terkejut Mas Andi, karena dia bukan kayak sosok jasad teman-teman. Jadi jasadnya itu dia seperti ini, pelepah pisang teman-teman. Jadi kayak pohon pisang ya itu, jadi lurus seperti itu teman-teman. Makanya dia tadi bingung, terus dia hampir-hampir tidak mau mengajani itu tadi teman-teman. Oh, dari situ si Andi ini, wah seperti itu ya teman-teman ya. Terus akhirnya selang beberapa hari si Andi ini seperti biasa kerja seperti itu, seperti nggak terjadi apa-apa seperti itu. Nah, suatu hari si Andi ini dia diajak ke rumahnya Dion teman-teman. Jadi diajak ngobrol, terus dia ditawarin sama Dion, Andi kamu mau nggak bantu-bantu kerja di tempatku? Ya pokoknya kan kalau dia kan jualan apa ya, jualan kayak sembako ya, angkat-angkat ini apa beras atau tepung. Nah, kalau habis kerja aja, kamu kan pulang jam 4, ini jam 5-nya sampai jam 7 kamu bantu di sini, nanti tak kasih uang lah, Dion bilang gitu. Terus dia pikir nggak apa-apa lah, nanti saya bantu sampai saya bantu kamu, jadi bilang gitu. Akhirnya sebelum pulang si Dion ini ngasih uang ke Andi ini loh dibuat rokok kamu. Kalau nyampe rumah dia buka uangnya ini, ternyata ngasihnya banyak sekali teman-teman ya. Di pikiran Andi, wah si Dion ini loyal juga ya, belum kerja aja sudah dikasih uang banyak seperti ini, seperti itu. Akhirnya si Andi, ya sudahlah besok saya mau ke sana untuk bantu-bantu si Dion. Akhirnya besoknya sore-sore setelah pulang kerja ini si Andi ke rumahnya si Dion. Nah, di situ di rumahnya si Dion itu, di situ sudah disiapkan nasi bungkus teman-teman ya. Nasi bungkus ada 4, yang 3 ini masih dibungkus, yang satunya ini sudah dibuka teman-teman sama si Dion. Kan yang 3 itu buat Dion sama keluarganya. Terus yang satu ini buat si Andi itu dan terus Andi nyampe situ, ayo Andi makan dulu, karena si Andi nggak punya firasat apa-apa. Akhirnya dia makan aja teman-teman, karena dia lapar. Dia makan 1, 2, 3 suap. Wah enak sekali ya nasi ini ya, nasi bungkus ini. Terus tiba-tiba si pacarnya si Andi ini dia telepon teman-teman. Dia berhenti makan sebentar, terus angkat telepon, lagi ngapain? Oh ini lagi di rumahnya sepupu aku, mau makan ini. Oh iya, jangan lupa berdoa ya. Si pacarnya si Andi ini dia mengingatkan. Oh baik-baik. Setelah ditutup
dia makan lagi teman-teman, dan dia berdoa teman-teman, dia baca bismillah dan baca doa makan. Setelah itu dia makan. Anehnya setelah dia baca doa ini teman-teman ya, nasi yang tadi enak itu berubah menjadi hambar teman-teman, jadi kayak nggak ada rasa, sampai kayak pahit seperti itu. Terus dicoba satu sendok, 2 sendok seperti itu, akhirnya dia nggak jadi makan semuanya teman-teman. Terus ditaruh di situ, dan tiba-tiba perutnya si Andi ini dia sakit teman-teman, perutnya sakit sekali. Dia izin pulang sama si Dion. Mas Dion, saya pulang dulu ya, ini perutku sakit. Akhirnya dia pulang, perutnya melilit, dan dia memuntahkan makanan yang tadi dia makan itu teman-teman. Cuman emang nggak banyak yang dimuntahkan, cuma sedikit teman-teman. Setelah itu dia tidur teman-teman. Setelah tidur, besoknya badannya si Andi ini dia kayak sakit semua teman-teman. Jadi untuk menggerakkan tangan atau tubuhnya itu dia nggak bisa teman-teman. Kenapa ini badanku kok seperti ini, si Andi gitu. Wah, akhirnya kan mungkin dia nggak berpikir yang aneh-aneh, dia pikirnya mungkin sakit biasa. Dia minum obat, terus dia makan seperti biasa. Selang menjelang maghrib teman-teman ya, ini tambah parah teman-teman. Jadi untuk duduk aja si Andi ini dia nggak bisa teman-teman. Wah, dia mulai penasaran, kenapa ya ini ya, kenapa seperti itu. Akhirnya si Andi ini berpikiran, apa mungkin ya ini terkena sesuatu seperti itu. Nah besoknya si pacarnya si Andi ini dia datang teman-teman. Dia berinisiatif untuk mengantarkan si Andi ini ke dokter. Akhirnya diantarkanlah si Andi ini ke dokter. Nah dari visum dokter itu katanya si dokter ini bahwa si Andi ini ternyata kena tipes teman-teman, gejala tipes. Oh, kamu gejala tipes, itu kata dokternya yang tadi. Terus akhirnya mereka pulang, si pacarnya Andi dia balik. Nah selang 2 hari si Andi badannya masih sakit, cuman sudah bisa jalan teman-teman. Terus dia mencoba untuk berjamaah di masjid yang dekat dengan rumahnya. Dia ambil wudhu, terus jalan dia ke masjid teman-teman. Selesai sholat di masjid itu teman-teman ya, di situ itu ada Pak Ustadz teman-teman. Pak Ustadz yang biasanya dia mengurus masjid situ. Dia ngobrol sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya, akhir-akhir ini tubuh saya ini kayak sakit teman, kayak sakit, tapi kalau malam itu sakitnya tambah parah. Cuman kalau pagi seperti ini atau sampai maghrib itu lumayan bisa dibuat aktivitas Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz pegang tangannya si Andi ini, pegang tangan si Andi, terus dia bilang sama si Andi ini, kamu punya saudara yang tiba-tiba kaya apa enggak? Dia tanya seperti itu. Si Andi kaget, loh, Pak Ustadz tahu kalau aku punya saudara? Iya Pak Ustadz, saya punya saudara yang 2-3 bulan tiba-tiba kaya teman Pak Ustadz, seperti itu. Terus akhirnya Pak Ustadz ini dia bawa segelas air putih, terus diminumkan sama si Andi ini. Coba ini minum dulu. Setelah minum itu tunjukkan aku ke rumah kamu. Jadi Pak Ustadz ini dia jalan pulang ke rumahnya si Andi ini. Nah nyampe di rumahnya Andi ini, si Pak Ustadz ini nanya, mana rumah yang saudara kamu itu? Dia lihat di depan sana kan, dia bilang tadi kan dia letter U gini, jadi dari rumahnya Andi itu lihat rumahnya Dian kan kelihatan teman-teman ya. Nah seperti itu kan dia kelihatan. Akhirnya Pak Ustadz, wah kamu nggak lihat itu? Lihat apa Pak Ustadz? Si Andi ini dia nggak tahu. Terus gini, kamu tak buka mata batinmu, nanti lihat apa yang ada di sana ya. Akhirnya Pak Ustadz ini dia menempelkan tangannya ke mukanya si Andi ini sambil baca doa atau segala macam teman-teman ya. Setelah itu si Andi suruh lihat ke arah rumahnya si Dion tadi. Ternyata teman-teman ya, si Andi ini dia kaget sekali. Karena apa? Rumahnya Dion itu ternyata
dia kayak sebuah lautan teman-teman. Lautan, di situ ada gerbangnya, dan di situ dijaga dua orang yang dua orang tinggi besar, nggak kelihatan mukanya teman-teman. Nah, si Andi itu begitu kagetnya, akhirnya dia bilang sama Pak Ustadz balikin lagi seperti semula. Akhirnya balikin lagi seperti semula. Baru si Andi ini dia percaya kalau si Dion itu dia ternyata emang membawa pesugihan teman-teman, atau mengambil pesugihan seperti itu. Akhirnya si Andi ini bilang ke Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz, bagaimana dengan saya? Kamu sebenarnya mau dibuat tumbal pesugihan sama sepupumu yang Dion itu tadi. Akhirnya si Andi kaget, kok tega ya si Dion seperti itu. Akhirnya si Pak Ustadz ini pulang, dia ceritalah sama bapaknya si Andi ini. Si Andi cerita sama bapaknya maksudnya ya. Terus dia cerita sama bapaknya, dia bilang, Pak, saya mau dijadikan tumbal. Akhirnya si bapaknya ini marah-marah, datanglah dia ke rumahnya si Dion ini. Dia bawa pentungan teman-teman. Dia karena mungkin sudah marah ya anaknya, kenapa anaknya bisa sampai seperti itu. Kamu ya, sampai di rumahnya si Dion, kamu Dion ya, kamu sampai tega-teganya ini mau menjadikan tumbal ini sepupu kamu. Kamu boleh kaya tapi nggak boleh seperti itu. Tapi si Dion ini kayaknya dia karena merasa bersalah, dia diem aja teman-teman ya. Dia diem aja, terus akhirnya Dion masuk rumah terus dikunci. Terus yang si Andi ini bawanya kembali teman-teman. Nah, semenjak itu teman-teman ya, akhirnya si keluarga Dion ini tiba-tiba dia pindah teman-teman. Dia pindah, terus barang-barangnya yang sudah ada di situ dibawa pergi teman-teman ya. Karena si Andi ini sudah karena sakit hati mungkin ya, karena sudah sakit hati mau dijadikan tumbal, akhirnya dia nggak mau tahu, dia mau pindah mau kemana, biarin aja lah gitu. Paling yang bantu cuman ibunya si Andi aja, karena kan masih adiknya sama istrinya Dion seperti itu. Akhirnya si Dion dia pergi, dan kemudian si Andi ini melihat rumahnya sudah kosong. Akhirnya dia mengambil kesimpulan seperti ini teman-teman. Jadi kalau mau makan atau kalau itu harus berdoa teman-teman. Mengerjakan sesuatu itu harus berdoa. Jadi dengan berdoa itu kita bisa diselamatkan dari mara bahaya yang nyata atau yang tidak nyata, seperti itu teman-teman. Jadi selamatlah si Andi ini jadi tumbal pesugihannya sepupunya. Itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Nanti next kalau ada video yang lebih bagus kita teruskan lagi. Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya.